Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang komposisi kimia makhluk hidup. Baiklah, di sini saya Anissa Hikmawati dan teman saya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Yang keduanya memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat yang sederhana mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki rantai gula dasar yang mudah dicerna oleh tubuh. Sumber karbohidrat alami dapat Anda temukan di dalam biji-bijian, padi-padian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan susu. Macam-macam karbohidrat. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian fungsi karbohidrat. Di dalam tubuh, karbohidrat memiliki beberapa fungsi penting antara lain sebagai sumber energi utama tubuh. Pembakaran 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kalori, yang berarti 1 kalori sama dengan 4,2 kilojoule. Sebagai bahan baku penyusun senyawa lain, misalnya asam amino dan lemak. Sebagai bahan baku penyusun komponen sel, misalnya asam nukleat dalam nukleus dan glikoprotein dalam permukaan sel. Karbohidrat dalam bentuk serat kasar atau selulosa membantu kelancaran proses pencernaan makanan. Sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat terutama berasal dari makanan pokok kita. Makanan pokok biasanya berupa biji-bijian atau umbi-umbian yang banyak mengandung amilum atau pati, seperti beras, jagung, gandum, ubi, kayu, atau singkong, ketambat, dan kentang. Buah-buahan yang manis dan minuman yang manis juga mengandung sumber protein dan terutama sukrosa. Pembagian yang kedua itu lemak. Lemak merupakan suatu senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air. Macam-macam lemak berdasarkan komponen penyusunnya antara lain trigliserida, fosfolipid, lipoprotein, dan steroid. Macam-macam lemak berdasarkan ada tidaknya ikatan rangka pada rantai karbon asam lemaknya dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Pembahasan yang ketiga yaitu protein. Protein merupakan polimer yang tersusun atas 6 monomer yang berupa asam amino. Ada 20 jenis asam amino penyusun protein tubuh manusia. Ke-20 asam amino tersebut dapat dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh manusia. Adapun asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dibuat di dalam tubuh manusia, sehingga kebutuhan asam amino ini tidak harus didatangkan dari luar tubuh dalam bentuk makanan. Fungsi protein. Sebagai biokatalisator atau enzim, protein yang memiliki aktivitas katalis, yaitu membantu reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Sebagai molekul pengangkut, misalnya hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen. Sebagai penyusunan komponen sel, misalnya aktin dan miosin. Sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi. Sebagai alat pengatur fungsi fisiologis, misalnya hormon. Sebagai cadangan nutrisi, misalnya kasian yang terdapat dalam susu. Kemudian fungsi sumber protein. Banyak sekali bahan makanan yang merupakan sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Contoh sumber protein hewani antara lain daging, telur, ikan, udang, susu, kerang, dan kepiting. Contoh sumber protein nabati antara lain kacang tanah, kedelai, jagung, kelapa, tempe, dan tahu. Protein hewani biasanya memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih dibandingkan protein nabati. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Fitri Cayaningsih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan garam-garam mineral. Menurut Davis dan Marr, unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup di samping karbohidrat, protein, dan vitamin. Juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Sebagai contoh, bila bahan biologis dibakar, semua senyawa organik akan rusak. Sebagian besar karbon berubah menjadi gas karbon dioksida, CO, hidrogen menjadi uap air, dan nitrogen menjadi uap nitrogen N. Sebagian besar mineral akan tertinggal dalam bentuk abu, dalam bentuk senyawa anorganik sederhana, serta akan terjadi penggabungan antar individu atau
dengan oksigen sehingga terbentuk garam anorganik. Selanjutnya kita masuk ke pengertian mineral. Yang pertama, pengertian mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Yang kedua, mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh akan memiliki fungsi khasnya masing-masing. Seperti kalsium yang berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh dan juga berfungsi untuk memperlancar peredaran darah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian air. Lebih kurang 70% tubuh manusia tersusun atas air. Cairan tubuh seperti darah, sepia, keringat, dan urin terutama tersusun atas air. Semua sel termasuk sel-sel tulang dan otot juga mengandung air. Manusia dapat bertahan hidup selama 2 bulan tanpa makan, tetapi tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari tanpa air, meskipun tidak mengandung nutrisi dan kalori. Yang kedua, peran air sangat besar. Pertama, air merupakan pelarut hampir semua senyawa-senyawa yang diperlukan tubuh. Kedua, air merupakan tempat berlangsungnya semua proses metabolisme atau reaksi kimia di dalam tubuh. Dan yang ketiga, air merupakan sarana transportasi senyawa-senyawa yang diperlukan tubuh. Yang keempat, air merupakan sarana homeostatis suhu tubuh. Itulah hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.